Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas PJKR-H 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian, yaitu masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau kesenjangan antara teori dengan praktik yang memerlukan jawaban, penjelasan atau pemecahan. Kenyataan bahwa tidak semua mahasiswa menunjukkan hasil belajar yang memuaskan seperti yang diharapkan adalah masalah. Tidak semua mahasiswa lulus mata kuliah dalam setiap semester yang diharapkan merupakan masalah. Tidak semua mahasiswa lulus tepat waktu 8 semester seperti yang diharapkan juga merupakan masalah. Jadi semua adalah masalah yang memerlukan penjelasan, jawaban, dan pemecahan masalah. Klinger 1990-2330 menyatakan kriteria masalah dan pernyataan masalah sebagai berikut. Masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antara dua variabel atau lebih. Masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak ambigu dalam bentuk pernyataan. Dan masalah pernyataan harus dirumuskan dengan cara tertentu yang menyeratkan adanya kemungkinan pengujian empiris. Menurut Ibnu 2013, terdapat 3 hal yang harus dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas sebelum suatu penelitian dilakukan. Ketiga hal tersebut adalah masalah yang akan diteliti atau pertanyaan yang ingin dijawab. 2. Metodologi penelitian yang akan ditempuh untuk menemukan jawaban dari permasalahan tersebut dan alasan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Arikunto S. 2005-1824 mengemukakan 3 persyaratan penting dalam mengadakan kegiatan penelitian, yaitu sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. 2. Berencana artinya dilaksanakan dengan adanya unsur dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. 3. Mengikuti konsep artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Pengertian masalah menurut penelitian ahli. Menurut Sukardi, kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun para peneliti permasalahan dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan. 2. Menurut Punaji Setyasori, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai gap antara kebutuhan yang diinginkan dan kebutuhan yang ada. Untuk menjadi suatu masalah penelitian, khususnya penelitian survei, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Suatu masalah penelitian harus menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Walaupun tidak merupakan suatu keharusan bahwa suatu masalah harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan, akan tetapi banyak ahli penelitian menyarankan bahwa masalah penelitian hendaknya dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Mengapa dalam bentuk pernyataan? Suatu masalah penelitian yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan akan lebih mengarahkan pada jawaban yang diharapkan. Dengan bentuk pernyataan, jawabannya akan lebih jelas dan langsung pada sasarannya. 3. Suatu masalah penelitian memerlukan pengujian secara empirik. Pengujian empirik berarti bahwa pemecahannya dilandasi oleh bukti-bukti empirik yang diperoleh dari lapangan dengan jalan mengumpulkan data yang relevan. Kriteria masalah penelitian. 1. Masalah penelitian merupakan sesuatu yang berguna untuk dipecahkan. 2. Dukungan teori dari sumber-sumber yang tersedia, referensi buku dan jurnal-jurnal. 3. Menarik untuk dipecahkan. Suatu masalah menjadi tidak menarik bagi seseorang, mungkin karena terlalu sulit, memerlukan waktu terlalu lama, terlalu luas, terlalu sederhana, tidak berhubungan dengan keahlian atau spesialisasi yang dipelajari. 4. Sedapat mungkin akan menghasilkan sesuatu yang baru. 5. Dapat data yang dibutuhkan cukup dan relevan, tidak sulit diperoleh, tidak boleh terlalu luas, tetapi juga tidak boleh terlalu sempit.
Latar belakang masalah. Bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu pilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Dengan begitu, para pembaca akan paham dengan maksud dan tujuan kamu menulis karya ilmiah. Selain itu, tulis latar belakang dengan sebaik mungkin sehingga meningkatkan minat pembaca karya ilmiahmu. Untuk menemukan latar belakang penelitian, kata kunci yang biasanya digunakan adalah mengapa penelitian tersebut dilakukan. Mungkin ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi. Misalnya, sesuatu yang diteliti tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tidak selaras dengan idealisme, tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya. Alasan-alasan yang memerlukan jawaban, penjelasan, atau pemecahan itulah yang dapat digunakan sebagai indikator bahwa sebuah penelitian tersebut layak atau tidak untuk dilakukan. Isi latar belakang masalah. Secara garis besar, isi dari latar belakang dalam karya tulis ilmiah adalah 1. Data atau fakta yang ada. Hal ini akan menjadi acuan dalam penulisan latar belakang. Dengan data atau fakta yang kamu peroleh, kamu harus menjabarkan masalah apa yang akan kamu bahas. Tentu saja, data ini nantinya akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada atau standar keilmuan. Jika berbeda, disitulah letak permasalahannya. Kedua, analisis. Berisi analisis terhadap permasalahan yang ada sampai jelas. 3. Mengapa harus diteliti? Dari analisis tersebut seharusnya bisa menghasilkan sebuah kesimpulan awal mengapa proyek tersebut bisa dan harus diteliti lagi. Kemudian menurut Subiono yang menyebutkan bahwa latar belakang masalah berisi tentang sejarah, alur peristiwa yang sedang terjadi pada proyek penelitian. Namun dalam proyek penelitian tersebut benar-benar ada masalah atau penyimpangan-penyimpangan yang ada, dilihat dari standar keilmuan atau peraturan yang ada. Karena adanya penyimpangan atau ketidakberesan tersebutlah kemudian sebuah proyek penelitian bisa untuk diteliti. Dalam latar belakang masalah juga terdapat analisis sehingga di sebuah masalah menjadi lebih jelas dan dapat diterima baik oleh pembaca. Melalui analisis ini juga peneliti harus mampu menjelaskan tentang penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi dan mengapa harus diteliti lebih jauh lagi. Komponen latar belakang masalah. Dalam menuliskan latar belakang ada beberapa komponen yang harus dipenuhi oleh penulis. Dari komponen ini diharapkan akan meningkatkan minat pembaca penelitian kamu. Selebihnya dari latar belakanglah akan ditentukan apakah kamu mampu dalam menyajikan atau menyampaikan sebuah logika. Selain itu, di sini bisa terlihat apakah kamu mampu dalam menyampaikan pikiran kamu melalui sebuah tulisan. Berikut adalah beberapa komponen dari latar belakang. 1. Menuliskan bidang atau permasalahan yang diminati dengan jelas. 2. Menetapkan konteks dengan memberikan tulisan singkat dari bahan literatur terlebih dahulu yang penulis pilih, namun harus dipastikan untuk memilih literatur yang sesuai dengan permasalahan yang akan kamu bahas. 3. Tuliskan hipotesis dari masalah yang kamu bahas dalam latar belakang. 4. Alasan dalam memilih permasalahan atau topik penelitian. Cara membuat latar belakang masalah. Cari tahu semua hal detail dari masalah yang kamu tulis. Di sini kamu harus menjadi lebih peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar untuk menemukan sebuah isu yang sedang terjadi dan hangat dibicarakan. Dengan begitu, kamu akan lebih mudah menemukan sesuatu masalah dan opini yang bisa memperkuat latar belakang makalahmu. Cari tahu fakta permasalahan. Dengan cara menemukan sebuah permasalahan yang sedang terjadi, dengan begitu, maka kamu akan menuliskan dan mengurutkan fokus masalah yang terjadi saat itu dan masalah yang mendatang dengan mudah. Temukan fokus permasalahan. Menemukan fokus permasalahan merupakan langkah yang harus dilakukan setelah menganalisis dan mempertimbangkan fakta yang sedang terjadi. Cari permasalahan dan solusinya. Fakta ini harus dipertimbangkan lagi dengan baik terhadap suatu fakta dan sebuah permasalahan yang sedang ditulis. Dalam menentukan fokus permasalahan ini, maka kamu harus bisa menganalisis fakta yang diangkat dengan unik dan menarik sehingga untuk dibahas. Selain itu, kamu juga harus memberikan isu atau opini yang aktual atau benar-benar terjadi.
Selanjutnya, memberikan solusi masalah. Solusi yang diberikan harus berlandaskan teori-teori yang sudah ada. Akan lebih kuat bila didukung dan penelitian-penelitian terlebih dahulu. Maka untuk mencari solusi, kamu bisa cari referensi tentang metode, model, atau media yang dapat mengatasi masalah pembelajaran yang sebelumnya telah dikemukakan. Intinya, membuat latar belakang makalah sebenarnya hanya ada dua kata kunci umum, yaitu ada masalah dan dicarikan solusi. Yang membuat banyak dan panjang latar belakang adalah data-data pendukungnya. Setelah menemukan rumusan masalah yang telah kamu angkat, maka yang harus kamu lakukan selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat latar belakang makalah yang sesuai kaidah penulisan yang benar. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dalam sebuah penelitian, setelah ditentukan latar belakang masalah, maka dilanjutkan dengan menyusun rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan yang hendak dicarikan jawabannya. Perumusan masalah merupakan pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Rumusan masalah hendaknya disusun secara singkat, padat, jelas, dan dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan masalah yang baik akan menampakkan variabel-variabel yang diteliti, jenis atau sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut, dan subjek penelitian. Ari DKK mengemukakan perumusan masalah yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu menyebutkan dengan jelas apa yang akan dicari jawabannya dan jelas ruang lingkupnya. Kedua syarat ini dapat dipenuhi apabila peneliti menyebutkan dengan jelas hal-hal sebagai berikut: variabel-variabel yang terkait, 2. hubungan di antara variabel-variabel tersebut, 3. populasi yang terkait atau saran kajian yang merupakan subjek-subjek yang paling jelas keterkaitannya dengan permasalahan yang dikaji, 4. berbagai atribut, lokasi, waktu, dan lain sebagainya yang berfungsi membatasi lingkup kajian yang berkaitan dengan tempat dan waktu terjadinya permasalahan maupun identitas khusus dari populasi atau bagian populasi yang bersangkutan. Berikut ini disajikan beberapa contoh rumusan masalah untuk jenis penelitian deskriptif, korelasional, dan penelitian eksperimen. 1. Penelitian deskriptif. Bagaimanakah keterampilan mengajar mahasiswa PPL program studi pendidikan jasmani UNM. 2. Penelitian korelasional. Apakah terdapat hubungan antara kekuatan otot tungkai dengan jauhnya tendangan pada sepak bola? 3. Penelitian eksperimen. Apakah terdapat perbedaan keterampilan bermain bola voli antara siswa yang melakukan latihan keseluruhan dengan latihan bagian? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Dalam artian lain, tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana penelitian itu dilakukan atau data-data serta informasi apa yang ingin dicapai dari penelitian itu. Tujuan penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang konkret yang dapat diamati dan dapat diukur. Jadi bukan merupakan kalimat tanya. Oleh sebab itu, perumusan tujuan haruslah relevan dengan identitas masalah yang dihadapi. Perumusan masalah dan proses penelitian. Dalam beberapa penelitian masalahnya sangat sederhana dan tujuan penelitian tampaknya merupakan penggulungan dari rumusan masalah. Hanya saja penjelasan masalah dijelaskan dengan pertanyaan, sedangkan tujuannya ditulis dalam bentuk pernyataan yang biasanya memulai dengan kata yang ingin mereka ketahui. Ciri-ciri tujuan penelitian: bersifat ilmiah untuk melakukan penelitian tentang prosedur dan menggunakan bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta objektif faktual. 2. Prosesnya berkesinambungan. Hasil penelitian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu dengan proses yang berkelanjutan. 3. Memberikan kontribusi, yaitu untuk memastikan bahwa sains yang ada memberikan kontribusi atau menciptakan nilai tambah. Analisis studi harus ditunjukkan dan dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan kausal antara variabel-variabelnya. Menurut beberapa ahli, tujuan penelitian dibedakan menjadi: 1. Eksploratif adalah penelitian yang bertujuan untuk
menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. 2. Verifikasi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukannya suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. 3. Development, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Selanjutnya yaitu asumsi penelitian. Asumsi merupakan anggapan dasar yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Keberadaan asumsi dalam sebuah penelitian bukan merupakan suatu keharusan namun menjadi pertimbangan untuk disajikan. Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian. Dalam hal ini, ia tidak perlu membuktikan kebenaran hal yang diasumsikannya itu, tetapi dapat langsung memanfaatkan hasil pengukuran sikap yang diperolehnya. Asumsi dapat bersifat substantif atau metodologis. Arikunto S. mengikuti pendapat Surakmat yang menyatakan anggapan dasar atau postulat dalam adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyidik. Dikatakan selanjutnya bahwa setiap penyidik dapat merumuskan postulat yang berbeda. Seorang penyelidik mungkin meragu-ragukan sesuatu anggapan dasar yang oleh orang lain diterima sebagai kebenarannya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat suatu asumsi. 1. Asumsi harus profesional dan asumsi merupakan dasar bagi pengkajian teoritis. Asumsi harus menyatakan keadaan sebenarnya, bukan keadaan yang diprediksi atau seharusnya. Asumsi yang berbeda maka beda juga teori yang digunakan. Asumsi harus dinyatakan bersurat sebab asumsi yang tersirat terkadang menyesatkan dan menyebabkan imprestasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang didasarkan pada pendekatan berpikir deduktif. Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. Penelitian kuantitatif yang bersifat eksplorasi dan deskriptif tidak membutuhkan hipotesis. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak harus ada di dalam skripsi hasil penelitian kuantitatif. Jenis-jenis hipotesis. Hipotesis deskriptif. Jenis hipotesis ini bersifat implisit atau cenderung tersembunyi. Karena ciri utama deskriptif, maka tidak salah jika ciri utama jenis hipotesis ini yaitu bersifat atau bertujuan untuk memberikan gambaran sebenarnya mengenai sampel penelitian. Hipotesis relasional berbeda dengan hipotesis deskriptif yang memiliki sifat implisit atau cenderung tersembunyi. Jenis hipotesis ini lebih bersifat eksplisit atau terbuka, di mana hipotesis ini yang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Menurut Brock dan Gelb, ada beberapa persyaratan dalam menyusun hipotesis yang baik, antara lain, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. 3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Tahap-tahap penyusunan hipotesis. Menentukan masalah. Hal utama yang perlu dilakukan sebelum menyusun semua hipotesis yaitu terlebih dahulu menentukan masalah apa yang ingin dilakukan. Biasanya permasalahan tersebut masih belum begitu jelas atau tidak dapat diterapkan oleh hukum atau teori tertentu. Penentuan masalah ini biasanya dilakukan karena bersifat urgent atau sangat penting untuk diteliti. 2. Menentukan hipotesis awal. Hipotesis awal di sini merupakan suatu dugaan atau asumsi terhadap suatu masalah yang terjadi. Perlu Anda ketahui bahwa dalam menyusun hipotesis awal ini dianggap penting karena tanpa adanya tahap ini, pengamatan tidak akan terarah karena fakta-fakta yang ditemukan dirasa masih belum cukup untuk mendukung hasilnya, sehingga hal tersebut akan mengganggu jalannya penelitian. Mengumpulkan fakta-fakta yang bersifat relevan. Tahap ketiga dalam menyusun hipotesis adalah mengumpulkan fakta. Dalam suatu penelitian ilmiah, pengumpulan fakta menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan fakta yang relevan sesuai dengan lapangan yang jumlah yang tidak terbatas. Peneliti bebas mencari fakta yang sebanyak mungkin untuk mencari kebenaran penelitian. 4. Formulasi hipotesis. Setelah dilakukan pengumpulan fakta, tahap selanjutnya adalah membandingkan fakta-fakta yang ada, kemudian mencari yang benar-benar relevan dengan penelitian.
5. Pengujian hipotesis. Pengujian ini dimaksud untuk mencocokkan hipotesa-hipotesa yang sudah disesuaikan dengan keadaan yang dapat diamati atau sering didengar dengan istilah verifikasi atau pembenaran. Setelah dilakukan pengujian, maka akan ditemukan apakah hipotesis awal tersebut dapat terbukti sesuai atau cocok dengan fakta. Namun jika fakta-fakta yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan hipotesa yang, maka hasil penelitian bisa disebut dengan falsifikasi. 6. Penerapan. Penerapan ini merupakan tahap terakhir karena pada tahap ini hasil hipotesa sudah dapat diketahui. Yang terakhir yaitu ruang lingkup penelitian. Pengertian dari ruang lingkup penelitian adalah batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa merupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sementara makna dalam arti sempit ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi, dan menurut Wiktionary adalah besarannya subjek yang tercakup. Manfaat yang ditemukan setelah menentukan batasan. Pembahasan lebih terfokus ini bisa bermanfaat agar pembahasan tidak terpecah kepada hal ini tidak berhubungan dengan subjek yang dibahas. Peneliti bisa membuat rencana yang tepat karena cakupannya jelas, maka waktu dan biaya bisa diukur dengan lebih baik. Meringankan pembahasan ini lebih efisien dan efektif sehingga definisi dan pengertian dari suatu bahasan bisa lebih tepat. Masalah lebih cepat diselesaikan ini karena dengan ruang lingkup setiap persoalan yang ada dalam pembahasan bisa lekas ditemukan solusinya. Ini juga berkaitan dengan poin nomor 1, karena dengan batasan masalah bisa lebih sedikit dan metodenya bisa lebih ditemukan. Informasi yang dibutuhkan dalam ruang lingkup menemukan hal berikut, diantaranya adalah tujuan umum penelitian, populasi atau sampel yang diteliti, waktu atau durasi penelitian, topik atau teori yang akan diteliti dan diskusikan. 5. Lokasi geografis yang tercakup dalam penelitian. Baiklah, itulah materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu masalah penelitian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.